Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah mengikuti sunnah Nabi sampai akhir hayat kita. Amin. Sahabat Hikmah dimanapun Anda berada, kali ini kembali kita berjumpa untuk membahas satu tema yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu peran strategis penyuluh agama dalam membangun umat yang moderat, berilmu dan berakhlak. Untuk membahas tema ini bersama kita ada narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Suryadi SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Baik, tentu saja Ustadz Suryadi ini tak asing lagi bagi kita, terutama bagi penyuluh agama Kota Medan, karena beliau adalah Ketua Pokjalu, Kelompok Kerja Penyuluh, ya Ustaz ya? Iya, benar. Baik, untuk tidak mempanjang mukaddimah, akan kita bahas masalah ini. Pertama yang ingin kami tanya kepada Ustadz Suryadi, apa yang dimaksud dengan penyuluh agama dan apa pula tugas utamanya Ustaz? Karena masyarakat tak semuanya mengetahui ini. Iya, baik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah membawakan acara pada pagi yang mulia kali ini. Terkait dengan apa itu penyuluh dan apa tugas penyuluh, maka kita tidak bisa lepas dari aturan yang ditentukan oleh negara, bahwa penyuluh itu dalam PMA nomor 11 tahun 2025, bahwa penyuluh agama adalah aparatur sipil negara atau ASN yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan bimbingan, penyuluhan serta pembinaan kehidupan keagamaan dan pembangunan moral masyarakat. Terkait tugas dari penyuluh itu sendiri, dalam PMA tersebut dinyatakan bahwa tugas pertamanya sebagai informator. Jadi penyuluh itu bertugas memberikan informasi-informasi terkait keagamaan kepada masyarakat. Yang kedua, tugasnya sebagai edukator, yaitu memberikan edukasi dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat. Dan yang berikutnya adalah bertugas sebagai konsultan, sebagai orang yang siap menjadi atau memberikan konseling keagamaan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, yang keempat, advokat atau pendampingan terhadap problem-problem keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Dan kelima adalah sebagai motivator, sebagai pendorong, penyemangat kehidupan keberagaman di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama itu tidak hanya menyampaikan ceramah dan tausiah semata, tetapi juga dia hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan atas memahami nilai-nilai agama serta memberikan solusi keagamaan di tengah masyarakat, termasuk pendampingan kepada masyarakat terhadap hal-hal keagamaan yang berkembang dan bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, keluarga yang harmonis, dan bagaimana menciptakan kehidupan kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Itu bagian daripada apa itu penyuluh dan tugas dari penyuluh itu sendiri. Oleh karena itu, penyuluh itu ujung tombak dari Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat yang langsung turun ke masyarakat. Iya. Jadi begitu banyak ternyata tugas penyuluh itu tadi ya. Iya, benar Ustaz. Sangat strategis begitu. Iya, bukan hanya ceramah di majelis taklim aja. Iya, betul Ustaz. Baik, pemirsa sahabat Hikmah yang kami muliakan. Kemudian Ustaz, salah satu program Kementerian Agama adalah moderasi beragama. Iya, benar Ustaz. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran penyuluh agama
dalam menyukseskan program tersebut? Baik, benar bahwa salah satu tugas daripada penyuluh itu adalah turut serta menyampaikan pesan-pesan pemerintah terkait moderasi beragama. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama, melainkan cara kita memahami dan mengamalkan agama secara adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, penyuluh agama itu memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham-paham ekstrim, intoleran, dan atau radikal. Oleh karena itu, penyuluh agama itu mengajarkan bahwa menjadi muslim yang baik dan tidak bertentangan dengan menjadi muslim yang baik itu tidak bertentangan menjadi warga negara yang baik. Artinya bagaimana turut menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Kira-kira contoh mudahnya di tengah masyarakat moderasi beragama itu seperti apa, Ustaz? Hal yang paling simpel itu adalah menghormati perbedaan. Karena kita ditakdirkan hidup di tengah-tengah masyarakat yang Berlain agama. Iya, masyarakat yang plural ya, yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, dari kesukuan. Itu sangat-sangat dibutuhkan sikap dewasa dalam menyikapi itu dengan saling menghormati perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya intern agama kita sendiri, khilafiyah, maupun perbedaan termasuk perbedaan agama dan keyakinan. Kita saling menghormati tetangga yang berbeda agama, mengedepankan dialog dan musyawarah dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan moderasi beragama pada dasarnya itu adalah praktek akhlak yang mulia Praktek akhlak dalam agama Islam. Mau menerima perbedaan. Iya, satu contoh yang kita lihat ya, sangat menyejukkan. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di ba'da asar, ada sekumpulan orang-orang Yahudi itu mengusung jenazah. Lalu Rasul pada saat itu langsung berdiri. Sahabat bertanya, ya Rasul, setelah melintas jenazah tadi, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bukankah jenazah yang diusung itu adalah seorang jenazah Yahudi? Non-Muslim. Iya, non-Muslim. Rasul menjawab kepada sahabatnya, bukankah mereka juga manusia? Artinya Rasul menghormatinya karena sama-sama sebagai manusia ciptaan Allah yang berhak untuk sama-sama dihormati, dihargai. Begitu dianya. Baik. Berikutnya, Ustaz. Saat ini di zaman kita sekarang nih, sangat mudah kita memperoleh informasi keagamaan dari media sosial, ya. Namun tidak semua informasi itu kan benar. Iya, benar. Ada juga informasi yang salah begitu. Iya, benar. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Memang di satu sisi teknologi memberikan kemudahan akses kita untuk mendapatkan ilmu ya. Namun di sisi lain banyak informasi yang tidak memiliki dasar atau keilmuan yang kuat ya, tak ada rujukan, tak ada dasar. Oleh karena itu penyuluh hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pemberi informasi yang benar, yang kredibel dan dapat dipercaya. Artinya ketika ada informasi-informasi yang tidak benar di masyarakat, di media sosial dan lain sebagainya, ya penyuluh itu harus hadir untuk menyampaikan duduk informasi yang sebenarnya tentang ilmu yang diperoleh tersebut. Oleh karena itu masyarakat perlu juga diajak untuk belajar agama dari sumber yang benar. Jangan berguru dengan medsos yang tidak ada dasar pegangannya yang kuat. Oleh karena itu carilah guru yang kompeten dan yang punya referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap ilmu yang diperoleh itu harus punya rujukan, punya dasarnya. Saya kira demikian. Jadi penyuluh agama ternyata harus update tentang benar. Tentang apa yang terjadi di media sosial. Iya, betul. Baik. Bagaimana pula strategi penyuluh agama ini menghadapi perkembangan teknologi saat ini, Ustaz?
Yang pertama, penyuluh jangan alergi sama teknologi. Oh iya, jangan alergi. Jangan alergi. Dimentar nengok ini, udah iya, tutup. Ini nggak bener ini. Jangan langsung begitu dia. Iya. Sehingga ketika Pasti dia usut mendapatkan informasi yang nggak bener pun dia bisa cross check ketika ada nanti orang bertanya dia bisa jawab karena dia udah tahu duluan informasi itu nggak benar gitu. Oleh karena itu teknologi harus benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana dakwah. Jangan malah orang memanfaatkan teknologi itu untuk kemaksiatan, sementara kita tidak mengimbanginya teknologi itu sebagai sarana dakwah bagi kita. Bisa wabil khusus bagi penyuluh ya. Oleh karena itu penyuluh itu harus aktif. Membuat konten-konten yang edukatif, termasuk ini ya. Podcast yang dibuat oleh Ikma ini luar biasa ya. Ini contoh daripada penggunaan dakwah melalui teknologi media. Baik. Berikutnya Ustaz, persoalan yang sedang kita hadapi sekarang, salah satunya adalah menurunnya kualitas akhlak generasi muda kita, serta meningkatnya problem di dalam keluarga. Nah, kami ingin mengetahui dari Ustaz ini bagaimana peran penyuluh agama dalam hal ini. Memang ini menjadi sebuah keprihatinan kita ya sebagai kaum muslimin ya. Menurunnya akhlak generasi muda dan banyaknya problem akhlak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Perlu untuk dipahamin bahwa akhlak itu adalah inti dari nilai-nilai keberagamaan, karena itu tugas pokok Rasul setelah Rasul mengajarkan tentang nilai-nilai ketauhidan. Setelah itu Rasul menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan secara bersama. Oleh karena itu penyuluh agama harus mendorong pembinaan akhlak melalui pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, pembinaan remaja generasi muda. Maka di Kementerian Agama itu ada namanya BRUS ya, bimbingan remaja usia sekolah. Ada namanya BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Ada namanya BINWIN, bimbingan perkawinan. Itu semua adalah untuk memperbaiki akhlak masyarakat generasi muda dan bagi mereka yang ingin membangun mahaligai rumah tangga. Oleh karena itu penyuluh juga hadir sebagai konsultan. Untuk memberikan konseling dan problem-problem masyarakat yang masyarakat itu bertanya kepada penyuluh terkait halal keagamaan. Oleh karena itu kita ingin lahirlah ke depan generasi-generasi yang moral, generasi yang cerdas, generasi yang baik intelektualnya, tetapi juga spiritual dan moralnya itu baik. Maka yang harus dikuatkan memang benteng agama di tengah-tengah keluarga ya, karena benteng pertama generasi muda itu adalah keluarga. Ya, mungkin ada pesan khusus Ustadz terhadap para orang tua yang menyaksikannya. Iya. Baik, pesan saya bahwa bangunlah atau bingkailah rumah tangga itu dengan nilai akhlakul karimah. Bukan nasihat ya sebagai contoh terbaik ya, tapi contoh terbaik atau bukan kata-kata sebagai nasihat terbaik ya. Nasihat terbaik itu sejatinya adalah keteladanan. Artinya ketika orang tua dia tidak hanya menyampaikan dalam lisan dan kata-katanya, tapi perilaku keteladannya tidak dibiasakan di rumah, maka anak itu akan bertolak belakang dengan apa yang disuruhnya. Contoh kecil saja, ketika maghrib tiba, seorang ibu atau seorang ayah menyuruh anak untuk bergegas ke masjid, tapi ayahnya maknya tetap di depan TV, itu batin anak itu akan pasti belaga. Nolak. Yang disuruh ayahnya apa salah? Tidak salah, bagus. Ayah menyuruh sholat, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Tapi sikap orang tuanya itu berada di depan televisi. Seharusnya dia menggandeng anaknya. Iya, betul. Oleh karena itu nasihat yang paling baik itu bukan kata-kata, tapi keteladanan. Maka jadi orang tua
harus bisa menjadi role model buat anak-anaknya, harus bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Ya, baik. Itu. Sebagai ketua Pokjalu Ustaz di Kota Medan ini, apa harapan Ustaz terhadap penyuluh agama dan masyarakat Kota Medan ke depan? Saya sebagai Ketua Pokjalu Kementerian Agama Kota Medan yang diberikan amanah oleh kawan-kawan, sangat mengharap kepada seluruh penyuluh agama Islam, wabil khusus ya, Kota Medan, laksanakanlah tugas dengan maksimal. Ingatlah bahwa kita ini adalah ASN. Aparatur sipil negara yang telah diberikan beban dan tugas kita untuk memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat. Jangan hanya memilih komunitas yang aman ya. Yang aman itu ya masjid, karena setiap orang masuk masjid orang yang udah baik-baik ya. Tapi juga masuklah ke komunitas-komunitas yang memang sangat membutuhkan kehadiran kita, seperti rehabilitasi narkoba, karena mereka sangat butuh dengan sentuhan-sentuhan dan nilai-nilai agama, termasuk di lapas, di rutan, di penjara yang memang ketemu pasti dengan problem yang bermacam-macam di sana. Oleh karena itu, kepada penyuluh, mari kita sama-sama bertugas secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat Kota Medan dan kepada kita semua, marilah kita mengamalkan nilai-nilai agama berawal dari pribadi, keluarga, dan masyarakat. Serta mulailah hal-hal yang baik itu dari hal-hal yang paling kecil. Jangan ada kata tunggu aku nanti udah kaya baru mau sedekah, tunggu nanti aku sudah dewasa baru mau sholat. Jangan begitu. Artinya mulailah kebaikan itu dari hal-hal yang paling kecil, dan mulailah dari sekarang, jangan tunggu masa tua, karena kita tidak tahu batas umur kita berakhir di masa muda atau di masa tua. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pastikan lakukan kebaikan kapanpun, dimanapun, dan jangan pernah ragu ketika kita melakukan kebaikan karena tidak dibalas oleh orang. Tapi pasti janji Allah, hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Jangan pernah berharap balas kebaikan dari makhluk. Saya kira demikian, Ustaz. Baik. Terima kasih sahabat Hikmah dimanapun Anda berada. Telah kita dengarkan tadi perbincangan hangat kami dengan Ketua Pokjalu Kota Medan, Pak Suryadi SAG. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita bersama. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah.